seperti perilaku orang-orang barat. Ya, mungkin orang-orang barat itu kan makan dengan roti. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabatku ke channel Naimoya Zora. Bagi teman-teman yang mungkin baru singgah dan baru datang, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan mungkin jika ada kritik dan saran, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata krama ketika makan yang akan dikutip dari kitab Taysirul Kholaq. Wa amal lati ma'ahu fahiyal bada'u bisamiyati jahron. Dan adab yang pertama ketika kita mau makan yaitu membaca bismillah jahron dengan suara yang keras. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan teman-teman kita yang berada di sekeliling kita yang mungkin tadi waktu makan belum mengucapkan bismillah. Dan yang kedua, seperti biasa, makan dengan tangan kanan. Itu termasuk dari tata kramanya makan yang telah ditulis di kitab Taysirul Kholaq. Dan yang ketiga, memperkecil suapan. Jadi tidak langsung hap hap hap, tapi diperkecil suapannya agar lebih ketika mengunyah itu lebih baik, tidak tergesa-gesa dan tidak membuat menjadi permasalahan dalam pencernaan kita. Dan yang keempat, membaguskan pengunyahan suapan. Kalau dari mengikuti cerita yang pernah diceritakan sahabat, Nabi Muhammad pernah mengunyah 27 kali kunyahan makan saat beliau hendak mau makan. Jadi dikunyah sangat bagus sampai halus, sampai sekiranya nanti perut tidak membuat pencernaan kita menjadi bermasalah. Terus yang kelima, meninggalkan atau memanjangkan tangan untuk mengambil makanan ke suapan lainnya sebelum selesai dari suapan. Nah, ini masih terkait dengan pasal yang keempat, yaitu membaguskan mengunyah. Dan yang kelima, meninggalkan atau memanjangkan tangan untuk mengambil makanan ke suapan lainnya sebelum selesai dari suapan yang pertama. Jadi selesaikan dulu kunyahannya, nikmati makanannya, kunyah yang baik agar tidak memperburuk pencernaan kita, agar kita juga sehat. Dan yang keenam, makan dari apapun yang ada di sekitarnya kecuali buah-buahan. Maksudnya begini, ketika makan bersama hendaknya mengambil makanan yang ada di depannya dan tidak mengambil makanan yang jauh darinya kecuali buah-buahan. Nah, seandainya kita sedang berada di jamuan pertemanan, mungkin kalau kita bukber nih kan mau Ramadan, atau mungkin kita sedang menghadiri sebuah hajat, ya cukuplah makan apa yang ada di depan kita, tinggalkan memanjangkan tangan. Oh, pingin sana, pingin ini, pingin itu kan membuat akhlak kita terlihat buruk di depan orang lain. Jadi ya sekiranya kalau di depan kita makannya apa, ya udah itu saja. Nah, boleh nanti memanjangkan tangan kalian jika nanti yang kalian ambil tuh buah-buahan. 7. Tidak meniup makanan ketika makanan itu panas. Nanti barokahnya hilang. Kok kenapa sih? Nah, dari situ kita sudah terlihat tidak sabar untuk menunggu makanan itu dingin. Jadi secara tidak langsung ketika kita mau bersabar menunggu makanan itu dingin dan tidak tergesa-gesa untuk meniupnya, maka secara tidak langsung kita mendidik nafsu kita untuk bersabar akan apa yang kita kerjakan. Dan yang kedelapan, tidak memotong makanan dengan pisau, karena itu mengutip dari syair-syair Arab bahwa memotong makanan dengan pisau itu seperti perilaku orang-orang barat. Ya, mungkin orang-orang barat itu kan makan dengan roti, jadi memotong dengan pisau jadi kurang bagus etikanya. Ini kan membahas tentang adabnya. Jika dilakukan juga bagus, maksudnya kita mengikuti dengan panduan li Taysirul Kholaq, maka akan mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan yo nggak apa-apa karena hukumnya sunnah. 9. Tidak mengusap makanan dengan tangan. Mungkin kita ketika mengambil terus diusap-usap seperti ini, maka nanti kan bisa mengundang kuman dari tangan kita mungkin yang belum bersih, akhirnya membuat makanan itu yang semula bersih jadi terkontaminasi dengan tangan kita.
10. Tidak mencampurkan kulit kurma dengan bijinya. Maksudnya begini, kalau memang sudah bijinya atau mungkin sampahnya, kayak mungkin kita makan daging, terus makan ayam, terus antara tulang ayamnya sama dagingnya dijadikan satu, yang sudah tulangnya yang sudah dikelupas sama kita udah dimakan terus digabung dengan dagingnya, kan itu bukan sesuatu yang etis, tidak baik gitu. Jadi memisahkan antara mungkin sampahnya dengan makanan yang mungkin kita makan. Kalau dalam kitab dijelaskan kulit kurma dengan biji kurma, mungkin yang biasa terlaku di sekitar kita adalah tulang dan daging ayamnya itu jangan disatukan. Kalau memang tulangnya sudah dimakan, ya sudah sisihkan, maka kita mengambil makanan yang baru. Dan yang terakhir, yang ke-11, tidak mengambil air kecuali kita membutuhkan. Jadi kurang baik kalau kita makan terus minum, makan lagi terus minum, makan lagi terus minum. Maka selesaikan makanmu lalu minumlah. Nah, sampai sini pembahasan kita, sahabat-sahabat. Jika mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kritik dan saran, atau mungkin ada yang punya ide untuk channel-channel kami, maka tinggalkanlah di kolom komentar ini. Sekian dari video channel kami, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda yang sudah menantikan kami dari awal sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.